tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Okay, so yesterday, 7th small Mithuna Dhamma already finished. Okay, continue. Ewan, lava di hetu ke na vede na cha. No? Lava di hetu means gay, fei, lava yasa. No? After that, jivita. Jivita is your life. Sometimes you are inga, you are limb, you are power body. No? So many ways, sometimes sila may be broken because this. Hetukena is the cause. The cause of the gay like that. No? The cause of gay, face, etc. No? No? Vedina is broken. No? Now Satta, Vida, Mithuna, Sanyogina, Cha. No? These are 7 small Mithuna Dhamma. No? By 7 Mithuna Dhamma. Khandadi Bhavo. No? Khandadi Bhavo. No? Sankito di Vidita Bhavo. No? So Khandadi Bhavo is the Khanda, Chaita, etc. like that. No? Yeah. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas tentang 7 seksualitas minor ya yang bisa merusak sila kita ya. Jadi di sini di paragraf selanjutnya dikatakan sebelumnya sempat dibahas sedikit ya, yaitu adalah ewang laba di hetu kena bedena cak ya. Di sini maksudnya adalah sila seseorang itu bisa rusak dikarenakan beberapa alasan. Salah satunya adalah laba. Laba itu artinya adalah demi untuk pendapatan ya. Ini hetu itu artinya adalah alasannya, akarnya gitu. Hetu kena artinya adalah dengan alasan ini, dengan akar ini, itu maksudnya dengan alasan pendapatan ataupun adi itu dan seterusnya. Jadi laba adi artinya adalah laba dan seterusnya. Misalkan kemarin sempat dibahas tentang yasa ataupun untuk ketenaran ya, demi ketenaran seseorang itu melanggar silanya, ataupun untuk dikarenakan jiwita ataupun kehidupannya terancam maka dia melanggar silanya, ataupun demi angga ataupun anggota tubuhnya ya, dia melanggar silanya, demi anggota tubuhnya dia melanggar silanya gitu. Jadi dikarenakan alasan-alasan ini dia melanggar silanya ataupun melakukan seksualitas minor ini, lalu di sini dikatakan kanda dibawo sangga hitoti weditabo, artinya adalah dengan alasan-alasan ini dia itu silanya rusak dengan cara kanda ya, kanda, terus kemarin ada cida dan sebagainya yang bolong di tengah ataupun rusak di ujung dan akhir dan sebagainya, ini dikatakan sebagai kanda dibawo sangga hitoti weditabo. Lava yasa di. Lava yasa, lava is a gay, yasa is a free. Adi sadina, by this word, by adi is etc. No? At that time, nyati, related, inga, lamb, power body, jivita also have to contact sangho. Ya, jadi kalau kita lihat di kitab Mahatika ya, ini ada penjelasan tentang laba, yasa dan sebagainya ya. Jadi di sini laba di hetu kena itu adalah laba ataupun pendapatan, yasa ataupun ketenaran. Lalu di sini adi ini dijelaskan di Mahatika adalah nyati. Nyati ini juga nyati artinya adalah saudara ya. Jadi mungkin dikatakan saudara-saudaranya dia demi saudara-saudaranya dia melanggar silanya, ataupun angga seperti tadi, angga adalah anggota tubuh ataupun jiwita. Jiwita adalah kehidupannya ya, nyawanya gitu, adinang dan lain-lain. Jadi ini adalah disebut ya laba yasadi hetu kena. Sometimes some people, no, they think I not eat, I will die. And then they eat afternoon. No? Jivita. Ya, jadi ada Teja. ya, jadi ada beberapa orang apa mungkin mereka lapar di malam hari ya, lalu mereka berpikir oh apa saya kalau nggak makan ini bisa mati nih, padahal enggak ya gitu. Jadi itu melanggar sila dikarenakan jiwita ataupun merasa nyawanya terancam. Not dying, no. Do not worry, not dying.
Ya, padahal nggak akan meninggal ya walaupun tidak makan di malam hari pun. Okay, now another paragraph. No? Khanda already explained. Another is akhanda dibhava. Akhanda is not broken. No? Akhanda dibhava pana. No? Sabbaso sikhavadana abedena. Okay. Sikhavadana is a panadi pada velamani sikhavadana samadhi yamiti sikhavadana. Sikhavadana not broken at the time. This is akhanda bhava. No? Number one. Okay. Ya, jadi selanjutnya kita menjelaskan tentang akhanda bawo ya. Di sini akhanda di bawo ya. Jadi maksudnya di sini adalah seseorang ini menjalankan silanya akhanda di bawo panasa baso sikapadanang abedena. Abedena artinya adalah tidak melanggar. Sikapada artinya adalah ya peraturan yang mereka jalankan ya, sila yang mereka jalankan misalkan panatipata dan sebagainya gitu ya. Jadi sila mereka tidak rusak. So this is one comma, this is one meaning. No? Okay, another. Bena is already broken. Sometimes sila broken. No? So bhikkhu sometimes comment the abati, this meaning. Bena neja sapatikkamana. Patikkamma karanena. No? Some abati can confess. No? This is called sapatikkamana sikhavadana. Sapatikkamana, some abati, some sikhavada can confess. No, like no pajitiya, no dukkata, sangati sesa can confess, right? Sabati kamana, this meaning. Pati kama kalanina, at that I have to confess. At that time, no, akhandadi bhava, you can get this meaning. No? Ya, lalu di situ ada tanda koma ya. Jadi ini masih penjelasan tentang akhanda di bawo. Yaitu adalah bina nanca sapati kamanang pati kama karanena ya. Jadi bina nanca artinya adalah jika pun rusak sila tersebut sapati kamanang. Jika rusaknya itu adalah rusak yang masih bisa dibenerin gitu ya. Jadi kemudian dia pati kama karanena. Kemudian seseorang itu walaupun silanya rusak dia itu melakukan perbaikan ataupun pengakuan dosa atas kesalahannya itu untuk kesalahan yang masih bisa diperbaiki gitu ya. Ini disebut juga sebagai akhanda di bawah. Sometimes not mindful, although sometimes comment abati. Sometimes don't try. We are forget to bring the sangati to the meditation hall. No? And also know the language at the time because not mindful at the time apathy like that. Ya, jadi kadang ada beberapa pelanggaran juga dikarenakan tidak sengaja ataupun karena kurang perhatian ya. Jadi mungkin kadang seorang biku itu dia lupa membawa sang hatinya ya ketika pagi hari ya. Jadi menjelang fajar dia terpisah dengan sang hatinya dengan jubah luarnya, lalu dia lupa untuk melepaskan kepemilikan atas sang hati tersebut. Maka pada saat itu itu juga pelanggaran, tapi pelanggaran dikarenakan tidak awas ataupun kelengahan. Okay, now another reason. Satta vida mithuna sanyoga abhavina cha. This sanyoga ga is a ga abhavina, no? Abhavina, he not do the seven the sama mithuna dhamma also. At that time, his sila are not broken, no? Lalu yang disebut sila tidak rusak juga disebut sebagai sata widha metuna sang yoga abhawena ca ya. Di situ sang yoga abhawena A-nya A panjang ya. Jadi bukan yoga bhawena tapi yoga abhawena ya. Jadi maksudnya adalah yang disebut silanya tidak rusak adalah dia juga tidak melakukan 7 seksualitas minor yang dijelaskan kemarin. Okay, now apalaya he continue another. No? Another is a no. Apalaya means the other reason. Other reason is a kodo. No, kodo is a anger. No? Upanaho. Upanaho is a resentment. No? Upanaho. No? Upanaho. No? Yanju pueda. No? Yanju pueda. Revenge like that. No? Upanaho is like revenge also. No? Mekho is a tujizu gucheda. No? Mekho is a Mekho, how to translate? Mekho is a preposition.
Mekho is a not look down. He never offer me like that. She say, really sometimes this do not sometimes offer to him, but this bhikkhu say, oh, this Daga never offer to me like that. He say like that. No, he not the grateful to their gratitude like that. No, this called Mekho. No, Mekho. Good Jesus, good cheda. No, no. Okay, then three fast. Ya, lalu kemudian di sini ada lanjutan lainnya ya, yaitu aparayaca. Artinya adalah kemudian ya, kemudian seseorang ini, seorang biku ataupun yogi ini, dia tidak melakukan pelanggaran dikarenakan beberapa alasan ini, yaitu adalah kodo, dikarenakan kodo. Kodo ini artinya adalah dikarenakan kemarahan. Upanaho ini artinya adalah dikarenakan kebencian ya. Makho ini adalah dikarenakan dia itu apa ya, seperti tidak tahu terima kasih gitu. Jadi ataupun merendahkan pemberian orang lain gitu. Jadi mungkin padahal satu dayaka itu kadang memberikan dia sesuatu gitu, tapi si biku ini mengatakan bahwa oh kamu tidak pernah memberikan apapun kepada saya. Ini disebut makho. No? Everybody is grateful. No, everybody. No. So some people think, oh, this people never help me like that, never helping me, so never support me like that. No, but everybody is support to you, direct way or indirect way. No, so therefore everybody is our we show gratitude to everybody. No, our benefactor like that. No, ကျေးဇူးရှင်တွေကြီးပဲ no. ကျေးဇူးရှင်တွေကြီး Ya, jadi kata saya padahal sebenarnya apa semua orang itu membantu kita ya, apa secara langsung ataupun tidak langsung gitu. Tapi di sini kalau makho disebut dia tidak tahu terima kasih terhadap orang lain gitu. Jadi kita sebaiknya kata saya hendaknya kita menganggap bahwa semua orang itu ya secara langsung ataupun tidak langsung selalu membantu kita gitu. Jadi kita hendaknya berterima kasih, selalu merasa berterima kasih terhadap orang lain. Some people say Devata always disturbing the Buddha or the Bodhisattva also. Because the Devadatta, our Buddha became the Buddha. Ya, jadi banyak orang tidak suka dengan Bante Dewadatta ya, dikatakan Dewadatta itu dari dulu selalu mengganggu Buddha walaupun ketika Buddha masih menjadi bodhisatta gitu ya. Yeah. Tapi di sisi lain kita bisa melihat bahwa dikarenakan adanya orang seperti itu, orang yang seperti Dewadatta itu, makanya bodhisatta bisa menjadi Buddha. Because the Devadatta, our Bodhisattva can make a lot of parami, Kanti parami, etc. Jadi dikarenakan adanya orang seperti Bante Dewadatta yang selalu mengganggu bodhisatta, jadi bodhisatta bisa mengumpulkan banyak parami, misalkan kanti parami dan sebagainya. Yeah, in Tamasari also we are practicing kanti parami a lot, right? Ya, kata saya di Taman Sari juga sama seperti itu ya. Kita kalau ketemu orang yang menyusahkan, kita hendaknya berlatih kanti parami. ကျေးဇူးရှင်တွေကြီးပဲကဲပလာစောကိုတုကိုပြိုင်တဲ့နော်ပလာစောကိုတုကိုပြိုင်တဲ့ကိုတုကိုပြိုင်ပလာစောcompetition competitiveness ဆရာthis is better but not real quality he has not this quality but his competition so I know yet I really he not yet practicing vipassana. But he say, I also practicing vipassana like that. Because he's seeing that other yogi practicing vipassana. Oh, I also practicing vipassana. He also use the first class. No, first class in the aeroplane. No, I also can buy the first class ticket like that. Really, he cannot buy that. This is called the palazzo like that. Ya, jadi yang selanjutnya adalah palaso ya. Palaso di sini artinya adalah dikarenakan
persaingan ya. Jadi tapi sebenarnya katanya Sedo mengatakan persaingan di sini sebenarnya dikarenakan mungkin iri hati saja gitu ya. Jadi karena tidak mampu tapi mencoba untuk bersaing gitu. Misalkan ketika ada biku lain ataupun yogi lain yang mengatakan bahwa oh saya sudah mencapai wipasana gitu. Tapi si biku ini dia padahal belum mencapai apapun, tapi dia karena iri dengan si biku dengan si yogi yang satu itu ataupun biku satu itu, dia berkata bahwa oh saya juga sudah wipasana padahal dia belum mencapai apa-apa. Ini disebut palaso ataupun misalkan ketika orang lain ataupun biku lain kemana-mana naik bisnis kelas ya di apa naik pesawat bisnis kelas, tapi si biku ini apa dia merasa tersaingi gitu. Jadi dia juga berkata, oh saya juga mampu kok apa kalau kemana-mana pergi naik bisnis kelas. Also, he explained the one story in his book, this Palasa. This story is a Jataka story, or maybe I don't know this story. This story is the uh, one the small insect là họ gọi bù nó chia ra để bù beta eating the physics then yeah then eat the animal small animal. So one day, no, one day, no, one day in the junction or traveling place, now many the drinker are rolling with the alcohol. Other than this done eater he doing the little bit alcohol, no. Other he also drunk. At the time many the fizzy are on the road like that. So at the time he climbed the one the fizzy. At the time fizzy is a salt, right? Fizzy little bit the band. At the time he think, oh, this fizzy also no respect to me like that. Because he drank. At the time one elephant come in. One elephant come in. At the time he challenged it. Oh, elephant, no. So yeah, I want to fight with you. That's what the elephant say. Elephant really he doesn't want to come to here. But this the damn the Hita calling to fight. I know that I know kid to with my what call my task or my lead or only my physical only I made you die like that. So this elephant pull the physical and then this die. This palace he challenged it to the elephant. Ya, jadi kata Sedo ada di bukunya Paul Sedoci juga ada cerita tentang palasa ini ataupun persaingan ini ataupun menantang gitu, mungkin lebih karena menantang seseorang yang bukan levelnya dia gitu ya. Jadi diceritakan ada ada seekor kayak kubang ya, kubang biasa mereka mengumpulkan kotoran ya, kubang yang hitam itu ya. Dia biasa mengumpulkan kotoran ataupun suka dengan kotoran gitu ya. Jadi suatu hari si kubang ini dia itu pergi ke suatu perempatan jalan. Di perempatan itu sering banyak orang mabuk-mabukan di sana gitu. Jadi di situ mungkin ada botol ataupun apa sih alkohol yang terbuang di sana di dekat tanah situ ya. Jadi pada saat itu si kubang ini pun meminum sedikit alkohol tersebut. Jadi si kubang itu mabuk gitu ya. Nah, jadi si kubang itu mabuk, lalu dia karena dia mabuk, lalu dia pun di sekitar sana itu banyak kotoran juga di tanahnya gitu ya. Jadi pada saat itu dia berjalan ke arah salah satu kotoran tersebut, lalu karena kotoran itu kan agak lembek gitu ya. Jadi ketika dia diinjak oleh si kubang ini, dia menjadi apa ya? Menjadi apa bahasanya? Eh, dia 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 eh, dia melengkung gitu apa ketika diinjak itu dia 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 terinjak jadi ada lubangnya jadi ada lekukan di kotoran tersebut diinjak oleh si kubang tersebut gitu jadi si kubang tersebut berpikir bahwa oh apa bahkan
kotoran ini saja menurut kepada saya gitu. Kotoran ini bisa saya taklukkan dengan mudah gitu karena dia pikir itu tanah mungkin ya, padahal itu kotoran gitu karena dia sedang mabuk, namanya juga orang mabuk gitu ya. Jadi pada saat itu kemudian dikatakan ada seekor gajah lewat di sana gitu ya. Seekor gajah lewat di sana, lalu dikarenakan si kumbang ini mabuk gitu dan dia pikir bahwa oh ini apa kotoran saja nurut sama saya gitu. Ketika saya injak dia langsung menunduk gitu ataupun menurut gitu. Jadi pada saat itu si kumbang ini berpikir bahwa oh saya akan menantang si gajah ini gitu. Dia berteriak kepada si gajah, oh gajah, sini berantem sama saya gitu. Lalu si gajah awalnya tidak menghiraukan gitu, tapi karena si kumbang ini terus-terusan berkata seperti itu, si gajah ini akhirnya membalas si kumbang ini bahwa, oh oke, saya akan berantem sama kamu, tapi saya akan mengalahkan kamu bukan dengan tanduk saya, bukan dengan kaki saya, bukan dengan belalai saya cukup mengalahkan kamu dengan kotoran saya gitu. Jadi pada saat itu si gajahnya pun dia buang air besar di atas si kumbang tersebut gitu ya. Lalu si kumbang tersebut pun langsung mati karena tertimpa kotoran gajah yang besar. Ini yang disebut palaso ataupun apa ya persaingan, merasa ingin menantang orang yang sebenarnya bukan tandingan kita. So in this place, many phases, right? Many urine, many phases. So smell no God. So elephant, no, he avoid this place. He goes another way. Seeing this he think, oh, this elephant is afraid me. No, before fighting lah. Before fighting lah. And then he think, oh, elephant also afraid me, so he go another way. Go this. Because he challenge. He calling the elephant, coming. Yeah. Jadi dikatakan juga apa dikarenakan tempat itu kan banyak apa orang mabuk-mabukan dan juga apa banyak urin dan kotoran jadi bau ya. Jadi pada saat itu si gajah sebenarnya tidak ingin berada di tempat tersebut. Jadi sebelum mengiyakan untuk berantem dengan si kumbang tersebut, sebenarnya si gajah itu mencoba untuk pergi ke tempat lain gitu. Tapi dikarenakan dipanggil lagi oleh si kumbang gitu karena si kumbang berpikir bahwa oh gajahnya bahkan ketika saya tantang dia pergi ke tempat lain gitu gajah ini bahkan takut sama saya gitu padahal tidak ya gitu tapi makanya setelah dipanggil lagi setelah berantem beneran makanya si kumbang ini meninggal pada akhirnya. So when Buddha explained this story, so in the present Buddha time, no, this Dan Ita is one the naughty man in the one village. No, he always competition with the bhikkhu. When bhikkhu come Bidapara in the village, no, he always asking the difficult question like that. No, many bhikkhu doesn't want to go this village. Ya, jadi dikatakan ketika Buddha menjelaskan tentang cerita ini ya, Buddha mengatakan bahwa si kumbang ini di kehidupan yang sekarang itu terlahir sebagai seorang yang apa ya, mungkin seorang yang bandel di desa, di suatu desa ya. Jadi dia terkenal karena ketidakbaikannya gitu ya. Jadi dia itu selalu ingin berkompetisi ataupun menantang para biku gitu. Jadi setiap biku yang datang Pindapata, dia itu selalu mencoba untuk menanyakan hal-hal yang sangat sulit kepada para biku. Tapi tujuannya bukan untuk mengetahui dhamma, tapi untuk mempermalukan si biku gitu. Jadi sengaja menanyakan hal-hal yang sulit gitu. Jadi makanya para biku pun banyak yang tidak mau Pindapata di desa tersebut. So his question not related with the Dhamma, and also not the useful question like that. So many people also doesn't want to answer his question, so doesn't want to go this village. No. One day, one bhikkhu very brave. Never mind, I will admonish this person. you go the village, yeah. Ya, jadi biasanya pertanyaan si orang tersebut, si orang yang reputasinya buruk tersebut, yaitu pertanyaannya bukan berkenaan dengan dhamma ya, dan juga kadang pertanyaan itu tidak berguna sebenarnya gitu. Makanya para biku banyak yang tidak mau menjawab dia ataupun tidak mau berpindah patah ke desa tersebut. Tapi suatu hari ada seorang biku yang sangat pemberani gitu ya, mungkin ilmunya juga tinggi, jadi dia ingin memberikan nasihat kepada si orang tersebut. Jadi si biku ini datang pindah patah ke desa tersebut. Yeah. This bhikkhu also a little bit naughty bhikkhu maybe. So so he go the Pidapata alone. And then this naughty man also waiting today who will come our village, which bhikkhu will come like that. So one bhikkhu coming, he very happy. Oh bhikkhu, please wait. I want to ask to you.
Ya, jadi mungkin si bikunya ini juga cukup apa ya, cukup pemberani ya. Jadi dia ingin memberi nasihat kepada si orang yang nakal ini, si orang yang reputasinya buruk ini gitu. Jadi ketika si biku ini datang, si orang ini juga menunggu setiap hari, mana biku yang datang lagi nih gitu. Jadi setiap biku yang datang dia ingin tantang si biku ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh tersebut gitu ya. Jadi si biku ini dikatakan datang, lalu ketika berpindah patah, selesai berpindah patah, si orang ini berkata kepada biku, oh biku, tunggu dulu, jangan pergi dulu. Saya ingin bertanya sesuatu hal kepada Anda. And then the bhikkhu say, please wait, I will pass a Pidapada. Jadi pada saat itu kemudian si biku tersebut bilang, tolong tunggu dulu, tolong tunggu dulu. Saya selesaikan pindah patah saya dulu. So he passed a Pidapada. This naughty man also follow him. He want to ask question. Jadi ketika si biku ini pindah patah ke rumah berikutnya, si orang nakal ini juga mengikuti si biku itu berpindah patah ke rumah berikutnya. So after Pidapada finish, go out the village. Go out the village, and one suitable place, the bhikkhu for the one his bow at the safe place. No, after that fight together, this no. and admonished by the ya, jadi ternyata biku ini juga biku yang agak kocak juga mungkin ya. Dia itu bukan berilmu atau apa, tapi pokoknya ketika dia sudah selesai berpindah patah, ketika dia sudah keluar desa, jadi si orang itu mengikuti si biku ini sampai keluar desa gitu ya. Lalu di suatu tempat yang sesuai, dia menaruh patahnya ya, menaruh patah dan barang bawaannya, kemudian dia memukuli si orang nakal di desa tersebut gitu. Jadi menasihatinya bukan dengan nasihat tapi dengan apa ya, dengan pukulan gitu. So made the fall down on the ground. Another pour the face to inside the mouth. If next time you disturb a bhikkhu, next time I will come again. From that time he never do. Ya, jadi ketika si biku ini memukuli si orang ini ya gitu ya, jadi si orang ini pun terjatuh ke tanah gitu. Lalu ketika dia terjatuh ke tanah, tersungkur ke tanah, biku ini mengambil suatu kotoran gitu, lalu memasukkan kotoran ini ke mulut si orang tersebut gitu ya. Lalu dia mengancam si orang tersebut, bilang, kalau kamu ada biku yang datang kamu tanya-tanya aneh-aneh lagi, nanti saya bakal datang lagi, saya lakuin ini lagi kepada kamu. Jangan macam-macam. Semenjak itu si orang itu tidak berani lagi untuk bertanya aneh-aneh kepada para biku. Another he not disturbance at all. So Buddha also know another Buddha we call the past life or this naughty man. Past life naughty man is this the damn eater like that. Yeah, palasa. Huh? Biku is the elephant. Bhikkhu lah. Biku is the elephant. I don't know Bhikkhu elephant. Yeah, this. Ya, jadi kemudian cerita ini pun dilaporkan kepada Buddha ya. Lalu Buddha pun melihat kehidupan lampau dari si orang yang nakal tersebut. Ya, jadi ternyata si orang yang nakal tersebut adalah si kumbang yang tadi diceritakan itu. Okay, now Asa is jealous. Okay, Maitreya is stingy. Okay. Lalu kemudian adalah Isa ini artinya adalah rasa iri hati ya. Macarya artinya adalah rasa pelit ataupun rasa dengki. Maya is priscilla, or deceitful. Maya is Santa Gota, Santa Dosa, Padechana Lagana. He cover his fault. It's called Maya. Satya is he pretend. He has no such kind of quality, but he pretend. I already practice vipassana like that. I already practicing. I already attaining jhana like that. They pretend. They call Satya. Maya, Satya different. Maya is he cover his mistake. Satya is asanta guna sambhavana. He had no such kind of quality, but he declare. Ya, jadi lalu selanjutnya adalah maya. Maya ini artinya adalah menipu ya, menipu. Tapi di sini lebih ke arah menipu itu dia menutupi
kesalahannya, itu disebut sebagai maya. Sementara kalau untuk sateya, sateya ini artinya adalah dia dia menipu juga, tapi dia mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada gitu. Jadi mengatakan kualitas yang sebenarnya tidak ada dalam dirinya, tapi dia mengatakan ada. Misalkan dia tidak punya jana, tapi dia bilang saya punya jana. Dia tidak bisa berlatih vipassana, tapi dia bilang saya sudah berlatih vipassana dan sebagainya. Tambo, no, Tamba. Tamba is a stubborn, okay, stiffness. Okay. Tamba ga thondo ko nyu do swa ji ke do ma nyo kai ma yu nai chin de. He cannot respect to other because of Tamba. No. Ya, lalu selanjutnya adalah tambo ataupun tamba ya. Tamba ini artinya adalah keras kepala ataupun kaku ya, orangnya kaku. Jadi maksudnya dikatakan bahwa seseorang ini dia tidak bisa menghormati orang lain karena dia ini keras kepala ataupun sifatnya kaku. He said the one example, one the snake, the big snake, he can be swallow the deer also, this snake. So one day he swallowed the one the wooden wooden block. After swallow, he cannot move like that. Sabaji ni boleh call it. Yeah. Ya, jadi ada satu cerita ya kata Shadow tentang tambo ini, tentang kekakuan ini ataupun keras kepala ini gitu ya. Jadi dikatakan ada seekor ular ya, ular piton ya. Jadi ular piton ini dia sangat besar ya. Jadi ular piton itu dia bisa mampu menelan rusa ya, rusa gitu. Jadi kemudian karena dia merasa oh saya bisa makan rusa gitu, dia pun menelan, tapi dia menelan apa ya, sebongkah kayu gitu, apa segelondong kayu gitu. Tapi setelah ditelan kayunya itu dia malah tidak bisa bergerak gitu. Ini adalah contoh dari tambahin. Salambo, okay. Salambo, aggressiveness. No, Salambo is a chuchera. Salambo, I is an abbot. You must obey my speech like that. No. So I is in charge in there. No. And then I'm dining hall in charge. Okay. You must follow my instruction like that. Salambo. Yeah. Ya, lalu selanjutnya adalah sarambo ya. Sarambo ini artinya adalah seperti apa ya, dia seperti arogan mungkin ya, seperti ya mungkin sejenis arogan ya, dikarenakan dia memiliki kuasa gitu. Dia berkata misalkan, oh saya ini adalah kepala wihara di sini, kamu harus ikuti semua kata-kata saya. Ataupun saya yang berkuasa di dining hall, jadi kamu harus ikuti semua kata-kata saya. Ini adalah sarambo. Yeah, I know Salambo, no? Sado. Ya, tapi Shadow sarambo atau enggak? Shadow. Mano consi easy, no? Ati mano, very mana, okay. Mana ini artinya adalah kesombongan ya, kesombongan. Ati mano artinya adalah kesombongan yang terlalu tinggi. Mano is a generally three only, no? Seyama, Sadisama, Hinama, Seyama, I hire. Sadisa, I have to say with you. I cannot respect to you that I have to say. I also say you also say like that. No. Samana, Hinama, no, Hina is a, no. I also poor, but I cannot respect to you. But you are rich, no, I am poor, but no, I cannot respect. How to say? So even though you rich, no, I am poor, no, but I am poor is poor, I cannot respect to you. And such people have mana, poor mana. And Mishima Minsara, Ngashima Ngasara, poor mana. Some poor person they have mana. This called Hinama. Secara umum mana ini kesombongan ini dibagi menjadi tiga ya, yaitu seyamana. Seyamana artinya adalah kita merasa lebih tinggi daripada orang lain, lebih baik daripada orang lain. Lalu kedua adalah Sedisa sama-sama.
sadisa mana artinya adalah dia merasa kita ini sama dengan orang lain. Misalkan satu sele berkata kepada sele lain ketika dia merasa bahwa oh kamu juga sele, kok saya juga sele, kenapa harus kenapa harus saya menghormati Anda gitu, karena kita sama-sama sele gitu. Ini adalah kesombongan yang kedua. Kesombongan yang ketiga adalah hina mana. Hina mana artinya adalah kesombongan yang dimiliki karena merasa kita lebih rendah daripada orang lain. Jadi kadang contohnya misalkan ketika orang yang miskin gitu ya, dia ketika mungkin ditegur oleh seorang yang lebih kaya gitu, dia berkata bahwa oh kamu tegur saya mungkin karena saya miskin gitu ya. Jadi maksudnya dia sombong dengan kemiskinannya gitu. Jadi walaupun saya miskin, saya tidak akan mengikuti apa kata-kata kamu gitu. Karena kamu kaya misalkan gitu. Itu adalah kesombongan yang namanya hina mana. Even beggar also have mana. Beggar also have. You can say beggar, you should not do begging. Please come to Tamasa meditate. They cannot come. We are beggar. Beggar mana. Ya, yang kata saya banyak semua orang punya mana ya, bahkan pengemis pun punya mana gitu. Jadi kadang ketika kita bilang ke pengemis gitu ya, oh udah kamu nggak usah mengemis lagi, datang aja ke Taman Sari, saya kasih kerjaan ataupun meditasi di Taman Sari gitu. Dia mungkin akan bilang, oh nggak mau, saya lebih suka mengemis gitu. Ini adalah kehidupan saya, ini adalah pekerjaan saya. Jadi itu adalah kesombongan dari pengemis. I will give to you the job. No, maybe one day $100 I will give. I cannot do. No, I cannot work in your company. I am beggar like that. Beggar also can get money, right? This is a beggar mana. Ya, jadi mungkin walaupun ditawarkan misalkan gaji 1 juta sehari gitu ya, jadi kadang mereka juga tetap tidak mau gitu. Mereka pikir bahwa oh saya nggak bisa kerja seperti itu, saya ini pengemis gitu. Jadi dia melekat sama identitasnya dia. Jadi itu adalah kesombongan yang lebih rendah gitu, kesombongan seorang pengemis. If you have one beggar become the low money in the bank. Yeah. Ya, saya udah bilang pernah dengar nggak ada pengemis yang duitnya banyak banget gitu ya, di Indonesia banyak ya. Now, Mado, no? Mado is how to translate? Mado is Mado is intoxication. Mada. Yeah. One kind of the manara, mada. No, yeah. Blight also we can say. No? Mado, okay. Conceit also can. No? They have you call the youth. They have the youth mana. Yeah. Pomado is normal food. Okay. Lalu yang selanjutnya adalah mado ya ataupun mada. Mado ini bisa diterjemahkan sebagai kesombongan ataupun lupa diri ya. Jadi mabuk lupa diri gitu. Jadi kadang contohnya misalkan orang muda ya, orang yang masih muda, mereka tuh lupa diri bahwa mereka akan tua gitu ya. Jadi mereka lupa, mereka pikir bahwa mereka akan selalu muda, jadi mereka bertindak seenaknya. Itu disebut sebagai mabuk masa muda ya. Itu yobana mado gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah pamado. Pamado ataupun pamada ini artinya adalah kelengah ya. Jadi dia tidak mempunyai perhatian. Pamado di adina papa damana anupatiya o apapa damano kodo tu pamado o papa dama event dama anupatiya not arising in your mind. No? Ya, lalu di situ yang di dalam tanda kutip semua itu adalah papadhamanang ya. Artinya itu adalah hal-hal yang buruk, yang tidak bajik, yang aku salah gitu ya. Jadi dikatakan bahwa aparayaca dan kualitas-kualitas tidak baik itu aparayaca papadhamanang anupatia. Jadi seorang biku itu ataupun seorang yogi tidak memunculkan tidak memunculkan kualitas-kualitas yang disebutkan di tanda kutip tersebut. This is the instrument that no? Because you can see, no, abhidina, this is instrument that no. Now, patikama karina by compassion, no, this is the instrument that no. This abhavanin, this is the instrument that therefore here also, anupatiya also, instrument that no.
Ya, saya sudah menjelaskan kata anupatia itu yang artinya tidak memunculkan itu ya. Itu ditulis dalam deklinasi instrumental. Kenapa? Karena di kalimat-kalimat sebelumnya ini yang sedang dijelaskan juga ditulis dalam deklinasi instrumental. Contohnya di kalimat pertama, sika padanang abedena. Abedena ini ditulis dalam deklinasi instrumental. Lalu patikama karanena, ya, artinya dia melakukan perbaikan terhadap silanya itu juga ditulis dalam deklinasi instrumental. Lalu Sang Yoga Abhawena ini juga ditulis dalam deklinasi instrumental. Jadi maksudnya di sini Anupatia juga pasti ditulis dalam deklinasi instrumental. So this Bapadamana is a genetic case, no? Genetic case of non-arising or Papadama, no? By non-arising or the Papadama, this meaning, no? And then your sila is non-broken, this meaning. This means it Kodo Upanaho may arise in your mind, sila also may be easy to broken, no? Ya, di sini saya sudah menjelaskan juga kata Papadamanang ya. Ini juga ditulis dalam deklinasi genetif ataupun kepemilikan ya. Jadi dari hal-hal yang tidak bajik ini tidak dimunculkan intinya oleh seorang biku yang menjalankan sila tersebut ya. Jadi beberapa hal yang tidak baik tadi itu tidak dimunculkan karena ketika hal-hal tidak bajik itu muncul maka sila seorang itu bisa rusak. Makanya dia tidak memunculkan hal-hal yang tidak bajik ini. Okay, another one. Apechata Sandutita Sanlekata di Adinicha Gunana Upatiya. No? This guna is a good thing. No? Upatiya have to arise. This also Upatiya, no? This is instrumental, no? Arising of quality. What quality? Apechata, no? Apechata alunena, no? Apechata, no? Let desire. Two wishes, okay, Apechata. Santuti is a contentment, Santuti. Santuti is a Santuti. Satisfying. Always satisfying. No, Sally, always satisfying. Do not complain anything. Okay. Ya, jadi yang selanjutnya adalah apicata satu tidak salekata dinaca gunanang upatiya sakahito ya. Jadi ini adalah yang dimunculkan oleh seorang biku tersebut. Ini adalah kualitas-kualitas yang baik ya. Yaitu adalah apicata. Apicata artinya adalah memiliki sedikit keinginan. Lalu santu tita artinya adalah dia mudah puas ya. Jadi tidak pernah komplain, dia puas dengan apapun yang diberikan. Sanlika is a Sanlika, no? Kilida, they will converse, no? Sanlika meaning is a, no? Got what? Many way, yeah. Simple mortification, better, I think. Self-mortification. No. This meaning is the quality of the practice Dhamma made reducing or removing kilesa. Yeah. Sanlekha-uti, yeah, Sariputta story, like that, no? There are Sanlekha Sutta, also Buddha already gave the Sutta, Sanlekha Sutta. Many Sanlekha Dhamma in the Sanlekha Sutta. Ya, jadi yang selanjutnya adalah salekha ya. Salekha ini artinya adalah kualitas dari latihan yang sedikit demi sedikit dia itu mengurangi ataupun mengikis kilesa ataupun kekotoran batin. Ini adalah salekha. Kemarin juga sebenarnya kita sempat bahas ya tentang Bante Sariputta yaitu parama salekha-uta. Jadi itu adalah praktek yang paling tinggi ya, praktek pertapaan yang paling tinggi. Jadi Sayadaw juga mengatakan Buddha ada membabarkan satu sutta namanya Salekha Sutta. Itu juga mungkin kalian bisa lihat kalau ada waktu. Okay, no, you can read the Sanlekha Sutta in detail, yeah. Okay, so Singito, no?
should be counted everything, no? No, to under the akhanda bhava, not broken meaning, no? Ya, jadi di situ kata terakhirnya adalah sanggahito. Jadi maksudnya adalah berhubungan dengan ya, ataupun termasuk dalam gitu. Jadi yang tadi yang dikatakan seseorang itu dia tidak memunculkan kualitas yang tidak bajik, ataupun dia memunculkan kualitas yang tadi yang bajik ya, dan juga dia tidak melakukan 7 seksualitas minor, ataupun dia juga memperbaiki kesalahan yang bisa diperbaiki gitu ya, ataupun dia menjaga silanya agar tidak rusak. Ini yang disebut sebagai akanda dibawo sanggahito. Jadi ini adalah seorang yang silanya tidak rusak. So this sentence very long. What is it here? Sangito. So sangito at the time this is a passive verb. Therefore, nominative case is a akhanda bhava. Akhanda bhava is a here is the object. Akhanda bhava sangito. By this like that. No. Many abhidana, sikavadana, abhidana, etc. like that. No. Ya, jadi kata saya di sini walaupun kalimatnya sangat panjang ya, dari kata akanda dibawo sampai sanggahito, tapi sebenarnya kata kerjanya di sini hanya yang di ujung, yaitu sanggahito ataupun termasuk dalam gitu ya. Jadi di sini sanggahito ini dia kata kerja partisip, yaitu kata kerja pasif ya. Yaitu jadi subjeknya itu pasti adalah sebuah objek gitu. Jadi subjeknya di sini adalah akanda dibawo ataupun sila yang tidak rusak itu. Jadi sila yang tidak rusak itu seperti apa disebut sebagai sila yang tidak rusak? Jadi seperti yang dijelaskan tadi, yang tidak rusak, yang kalau ada rusak dibenarkan dan sebagainya, itu yang termasuk dalam akanda dibawo, yaitu akanda dibawo sanggahito. Any question do you have? Ada yang punya pertanyaan, silahkan. Yeah, silapa. Yeah. Very straight. Visuddhimagga. Have to try by meditation. Yeah. Yes, Sangito, no, or Sangito, no. Yeah. So always try to arrive at Apichata, Sandutita, Salikata like that. Ya, jadi kata saya di sini walaupun ini sulit ya sebenarnya, tapi kita sebisa mungkin melakukan sila yang ini gitu ya. Jadi selalu kita coba untuk memunculkan kualitas-kualitas yang baik, yang tadi yang terakhir itu ya, yaitu apicata, yaitu keinginannya sedikit, santutita, selalu puas dengan apa yang kita dapatkan, dan saleka ya, kita sedikit demi sedikit mengikis kotoran batin. So if you can practice your sila like that, your sila very beautiful. Nah, jadi kalau kita bisa melatih sila kita sampai seperti ini, maka sila kita itu akan sangat cemerlang, ya, sangat cantik, sangat baik dilihat. Therefore, this sila becomes samadhi samvadanikani. This sila support to arise as samadhi. Maka dari itu di sini dikatakan di bagian bawah ini ya, sila yang seperti ini, sila yang baik seperti ini akan akan menjadi sebab munculnya samadhi ataupun konsentrasi yang baik. Therefore, Saroji always say, Iriya Samana Sila without meditation not possible. Maka dari itu saya sudah mengatakan bahwa Pak Oksedoji selalu berikan nasihat ya, bahwa selalu mengatakan bahwa untuk menyempurnakan indriya sangwara sila tanpa objek meditasi itu tidaklah mungkin. Therefore, sila is one part of the meditation. No? Maka dari itu sila adalah salah satu bagian dari meditasi. Never mind, we are sila. I not free. Idame punya. Because our tomato are very strict, therefore we are for sadhu. Yeah. So the Buddha born, Buddha enlightened
Akui right? Like that. Maybe one yogi arhat now. Not yet. Well, it's not yet. Mostly finished. Okay. Idame punya asawa kaya wa hotu. Idame punya nibbana sa pacayo hotu. Mama punya va sava satana vajimi. Te save me sama punya vagalavandu sa sadhu sadhu.